Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Hari ini gue akan membahas sebuah parfum yang punya kenangan tersendiri buat gue, yaitu Odessa EDT nomor 20. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, please nonton videonya sampai habis. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku senang membahas tentang pewangian, parfum, dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik-topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat info setiap kali aku update video baru. Odessa ini sebenarnya aku punya tuh udah lama dan udah botol kesekian yang aku punya gitu ya. Jadi kenangannya itu adalah ini parfum yang aku pakai mulai zaman aku kuliah akhir sampai awal-awal kerja itu aku suka banget pakai ini. Dan karena waktu itu emang belum terlalu banyak punya parfum-parfum beragam jenis parfum, jadi aku kalau udah suka sama satu aku akan purchase terus kalau habis. Jadi ini aku udah ngabisin entah berapa botol. Terus waktu itu sempet karena udah punya parfum yang lain lama nggak menyentuh ini gitu. Terus sampai kemarin akhirnya aku keinget dan cari-cari di online shop, ternyata di Tokopedia ada jual. Jadi kalau dulu itu belinya itu di toko Ramayana atau di Matahari Department Store. Nah itu dia suka ada, dan waktu itu pertama kali nyoba kalau nggak salah di counternya Ramayana. Terus nyobain langsung di spray di blotting paper gitu. Terus aku langsung suka dan jatuh cinta sama wangi ini. Dan waktu pertama kali beli aku inget banget waktu itu harganya baru 50 atau 60 ribu untuk yang 60 ml. Sekarang terakhir kali aku beli ini harganya di online shop udah 100 ribuan, 100 ribu lebih gitu. Jadi setauku Odessa itu tuh dia untuk yang EDT, versi yang EDT ini dia ngeluarin banyak banget nomornya tuh bisa nomor 1 sampai 40 kalau aku nggak salah. Please kalau misalnya kalian tahu yang benernya komen di bawah. Dan aku punya yang nomor 20. Walaupun ini kalau nggak salah bukan yang best seller. Yang nomor 18 kalau nggak salah yang bestseller yang warna biru, tapi aku lebih suka yang ini. Terus kotaknya tuh seperti ini ya. Jadi di sini tulisannya ada Odessa nomor 20 eau de toilette natural spray 60 ml gitu ya. Terus di sini ada kayak ingredientsnya, terus ada ya dia diproduksi oleh PT Askos Sukses Makmur gitu ya di Indonesia. Jadi ini adalah produk lokal yang dia itu satu grup dengan Asko, yang kita tahu juga mungkin di Matahari atau di department store itu Asko juga banyak punya beragam punya jenis parfum gitu. Tapi kalau nggak salah Odessa ini yang harganya mungkin sedikit lebih di bawah, atau ya aku nggak tahu apakah mereka sama atau enggak. Tapi intinya ini adalah produk lokal gitu. Jadi untuk botolnya itu seperti ini. Dia botolnya kaca frosty, dan atasnya tutupnya ini adalah plastik yang ya frosty juga gitu. Terus botolnya simple aja kayak gini, tulisannya Odessa nomor 20, dan ini satu botol isinya 60 ml gitu. Oke, jadi gimana sih wanginya? Aku akan langsung semprot ya. Nah, sprayernya tuh kurang lebih seperti itu. Oke, karena ini EDT, jadi di awal itu memang kerasa banget ada wangi alkoholnya yang cukup langsung berasa. Oke, jadi aku inget lagi. Jadi kalau setiap kali aku nyium ini tuh aku inget masa-masa masih waktu itu duit pas-pasan gitu, tapi pengen beli parfum gitu kan. Dan ini dan waktu itu emang beli parfum dari hasil uang sendiri gitu. Jadi wanginya ini itu adalah sebenarnya menurut aku tuh wangi yang manisnya itu adalah manis permen yang sebenarnya nggak bisa aku sendiri nggak bisa mengkategorikannya tuh permen apa gitu ya. Dia manis, tapi dia manisnya tuh sangat feminin, dan bukan tipikal yang manis doang, tapi ada sedikit wangi asemnya. Aduh, enak banget. Aku nggak tahu deh ini apakah ini golongannya gormong atau enggak. Tapi kalau di hidungku, kalau menurut penciumanku sih dia tidak membuatku merasa ingin makan sesuatu, tapi wangi manis dan asamnya tuh bener-bener enak banget dicium gitu. Ini wangi yang sangat feminin menurut aku. Dari botolnya aja dia udah warna pink gitu. Wangi yang buat anak muda, tapi bukan wangi yang pasaran banget. Jadi kalau kita biasa bilang ini wangi manisnya manis buah A atau buah B, itu biasanya kan akan banyak banget kita menemukan di wangi-wangi parfum lain. Tapi buat aku ini sendiri bukan tipikal wangi yang aku pernah cium di parfum-parfum lain sebelumnya.
gitu. Jadi walaupun dia manisnya manis permen, tapi dia tetap punya ciri khas dia tersendiri gitu. Oh, enak banget. Aku sendiri udah coba cari-cari di Google gitu. Kira-kira ini notesnya apa atau ingredientsnya apa, tapi aku tidak menemukannya. Aku nggak tahu kenapa. Jadi minim banget informasi tentang si parfum Odessa ini gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di online shop tuh udah banyak penjualannya atau yang beli parfum ini tuh udah banyak banget juga gitu. Dan aku yakin untuk di counter yang offline store pun juga pasti banyak banget yang udah yang sering beli ini gitu. Terus entah kenapa juga nggak ada yang ngebahas atau nggak terlalu banyak yang ngebahas di YouTube juga. Aku tuh sampai ngerasa apa cuman aku doang ya yang suka pakai ini gitu. Jadi makanya aku pengen banget sharing ini di YouTube channelku supaya aku kalau misalnya ada di antara viewersku yang melihat, yang menonton ini terus punya pengalaman juga dengan parfum yang satu ini, please komen di bawah supaya aku juga nggak merasa sendirian. Juga please kasih tahu juga gimana pendapat kalian mengenai yang ini, atau mungkin kalian punya parfum Odessa yang lainnya gitu. Terus kalau kita bicara masalah performanya di kulit, karena ini EDT, jadi dia memang cuma bertahan tuh 2-3 jam kalau di kulitku di siang hari. Terus kalau misalnya di baju dia bisa tahan, aku inget banget dulu, aku nggak tahu ya apakah formulasinya tuh dari zaman aku waktu dulu kuliah sampai sekarang itu udah berubah atau belum, tapi yang pasti seingatku dulu aku tuh bisa pakai ini seharian di baju ya. Jadi pagi semprot ya jam-jam 2 jam 3 gitu masih kecium, dan biasanya kalau misalnya sore-sore mau pergi lagi baru semprot lagi gitu. Tapi kalau enggak aku biasanya enggak respray. Jadi sebenarnya lumayan untuk ketahanannya di baju itu bisa lumayan tahan lama, tapi di kulit memang itu cuman kayak 2-3 jam aja, dan dia tergolong yang projectionnya itu moderate gitu menurutku. Wanginya tercium, walaupun itu cuman terciumnya di awal-awal sekitar 1-1,5 meter di sekitar kita, tapi setelah itu ya hanya kayak kalau kita benar-benar deket aja baru bisa mencium aroma ini gitu. Ya wanginya tuh bener-bener wangi manis yang enak gitu. Ini bener-bener wangi manis, tapi menurutku juga ini ada hint of flowernya gitu. Walaupun aku nggak tahu ada wangi bunga apa di sini, tapi yang pasti ini wanginya emang bener-bener wangi manis. Tapi untuk siang hari ini tipikal manis yang tidak belenek sama sekali. Jadi ini tetap masih yang bisa tergolong manis tapi sedikit fresh gitu ya. Walaupun dia wanginya permen, karena dia ada sedikit hint of asemnya itu tadi. Wangi asemnya, jadi bukan cuman pure manis aja, tapi manis asem yang buat siang hari ataupun malam hari oke. Ini sempat jadi signature scentku beberapa tahun, aku sendiri nggak terlalu ingat. Dan kalau misalnya setiap cium ini tuh pasti aku teringat lagi masa-masa yang dulu gitu, masa-masa zaman masih kalau mau beli parfum mesti irit-irit dan sebagainya. Ya yang pasti sih ini termasuk parfum yang aku suka, dan aku sih merekomendasikan buat kalian yang punya budget yang minim tapi pengen punya parfum yang ini tuh, teksturnya itu dia nggak berminyak di kulit. Dia tidak berminyak di kulit, dan dia termasuk menurutku yang wanginya tuh cukup smooth gitu. Dia wanginya cukup smooth walaupun tidak terlalu soft, tidak tergolong soft banget wanginya, tapi dia smooth gitu. Dan feminin banget gitu. Terus dan muda, dan cocok buat anak muda banget gitu. Jadi ya mungkin untuk kayak SMP, SMA tuh udah mulai bisa sih pakai wangi kayak gini. Ini wanginya karena wanginya menyerupai wangi permen. Dan ini tuh wangi yang cukup versatile, bisa dipakai siang ataupun malam. Lebih ke daily gitu ya, lebih ke untuk dipakai sehari-hari gitu, bukan untuk yang acara-acara formal atau acara-acara resmi. Tapi kalau misalnya kamu masih muda kayak masih SMP, SMA, terus kamu mau pakai ini ke acara kondangan, itu sih menurut aku sah-sah aja gitu. Karena kan untuk kalian yang masih teenager juga nggak mungkin pakai wangi yang terlalu berat-berat banget juga walaupun ke acara resmi ya. Disesuaikan juga dengan penampilan kalian gitu. Kalau kalian pakai bajunya juga yang masih yang santai, yang resmi tapi lebih ke arah muda gitu, aku sih masih cocok-cocok aja sih pakai ini gitu. Jadi itu pendapatku, itu yang mau aku sharing kali ini. Jadi aku kali ini hanya membahas satu parfum aja ini. Kalau misalnya kalian penasaran, aku punya 2 lagi Odessa kalau nggak salah, nomor 18 sama nomor satu lagi ya lupa, 16 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kalian penasaran juga dengan Odessa yang itu, please komen aja di bawah supaya aku bisa bahas parfum Odessa lainnya yang ada di koleksiku. Oke? Sampai di sini reviewku kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, masukan atau saran,
Jangan segan-segan untuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow Instagramku di sini. Terus terima kasih untuk kalian yang udah selalu support aku dan nonton videoku sampai habis. Dan sampai jumpa di videoku lainnya. Bye-bye!